Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban wa mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku semua yang saya sayangi, kita lanjutkan materi kita di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kita masih berada di subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran 5. Yang pertama dibahas di pembelajaran 5 yaitu tentang persebaran tumbuhan. Kondisi dan karakteristik sangat berpengaruh terhadap jenis tumbuhan yang ada di wilayah tersebut. Kondisi dan karakteristik wilayah meliputi iklim, jenis tanah, dan bentuk lahan. Berikut ini beberapa tumbuhan dan persebarannya. Yang pertama adalah padi. Tanaman padi dibudidayakan di dataran rendah yang berhawa panas. Tanaman padi membutuhkan banyak air untuk tumbuh. Budidaya padi dilakukan di sawah. Agar padi tumbuh dengan baik, sawah harus tergenang air. Tanah kapur dan padas tidak cocok untuk menanam padi. Yang kedua adalah jagung. Jagung termasuk tanaman palawija. Jagung dibudidayakan di dataran rendah. Jagung tidak membutuhkan terlalu banyak air. Umumnya, jagung dibudidayakan di ladang. Tidak jarang pula, jagung ditanam secara bergantian dengan padi pada musim kemarau. Kemudian yang ketiga adalah kelapa. Tanaman kelapa dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah atau pesisir. Pada dataran tinggi, tanaman kelapa bisa saja tumbuh, tetapi perkembangannya lambat, buahnya sedikit, dan kadar minyaknya rendah. 4. Tanaman teh berasal dari daerah subtropis. Tanaman teh berkembang dengan baik di daerah yang berhawa sejuk. Oleh karena itu, teh biasa ditanam di dataran tinggi dan pegunungan yang berhawa sejuk. Yang kelima adalah kopi. Kopi dapat berkembang dengan baik di daerah sejuk. Banyak perkebunan kopi ditemukan di daerah dataran tinggi dan pegunungan karena udaranya sejuk. Kemudian anak-anakku semua, materi selanjutnya yang dibahas di pembelajaran 5 adalah membuat kolase. Tanaman menjadi salah satu sumber bahan pembuatan kolase. Kolase dibuat dengan teknik tempel. Teknik tempel dilakukan dengan merekatkan bahan pada media. Media pembuat kolase biasanya berupa kertas karton. Jadi kolase adalah karya satu ditempel pada permukaan gambar. Langkah membuat kolase berdasarkan rancangan atau sketsa sebagai berikut. Pertama, siapkan bahan, media, dan alat. 2.
Gambarlah sketsa objek kolase menggunakan pensil pada media. Yang ketiga, susunlah dan letakkan bahan pada sketsa tanpa dilem. Gunakan gunting jika ingin menyesuaikan bentuk bahan. 4. Oleskan lem pada kertas. 5. Tempelkan bahan pada sketsa objek. Yang keenam, diamkan kolase sejenak hingga lem mengering. Demikian langkah-langkah di dalam membuat kolase. Kemudian anak-anakku semua, di akhir pembelajaran ini ada penilaian harian. Kerjakan soal-soal berikut ini dengan baik dan teliti. Semoga Allah memudahkan anak-anak semuanya di dalam memahami materi yang Ustaz sampaikan. Marilah pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.